Dari 1988 hingga 2006, Mehran Karimi Naseri, seorang warga negara Iran, menghabiskan sekitar 18 tahun di Bandara Charles de Gaulle, Paris, Prancis. Di bandara inilah Naseri tinggal. Ia tidur di bangku ruang tunggu bandara, melakukan beragam aktivitas seperti membaca dan menulis, lalu memakan makanan, pemberian orang lain, dan lain sebagainya. Pada awal 1970-an, Naseri pergi ke Inggris untuk menempuh pendidikan, namun informasi soal ini tuh terbatas, jadi sulit untuk menjelaskan secara pasti apa yang ia pelajari atau apakah ia menyelesaikan pendidikannya. Kemudian, setelah kembali ke Iran, ia mengaku mengalami masalah politik dan kehilangan dokumen yang dapat membuktikan identitas serta status kewarganegaraannya. Namun, penting untuk dicatat, cerita mengenai masalah ini tidak sepenuhnya dapat dibuktikan karena semua ini adalah klaim Naseri sendiri yang tidak disertai bukti pasti. Karena tak bisa masuk ke Iran, Naseri akhirnya meninggalkan Iran dan kembali melakukan perjalanan ke Eropa. Singkat cerita, pada awal 1980-an, ia memperoleh status pengungsi di Belgia dan mendapatkan dokumen perjalanan yang memungkinkannya bepergian ke negara lain. Pada titik ini, menurut berbagai laporan yang tidak semuanya dapat diverifikasi atau lebih tepat disebut sebagai klaim pribadi Naseri, dijelaskan bahwa Naseri ingin pergi ke Inggris untuk kembali pada keluarganya dan mencari ibunya. Terlepas dari benar atau tidaknya alasan ini, satu hal yang pasti, tepat pada 1988, Naseri berangkat dari Belgia menuju Inggris. Dalam perjalanan, ia singgah di Paris sebelum melanjutkan perjalanan ke London. Nah, saat berada di Paris, ia mengaku kehilangan dokumen yang dapat membuktikan identitas dan status pengungsinya. Menariknya, meski dokumen tersebut sudah tidak ada, ia tetap melanjutkan perjalanan ke Inggris. Tapi ketika tiba di Bandara Heathrow, London, ia tidak bisa masuk ke Inggris karena tidak memiliki dokumen. Akibatnya, ia dikembalikan ke Bandara Charles de Gaulle di Paris. Seharusnya masalah ini bisa selesai sebagai persoalan imigrasi biasa, tapi masalah yang menimpa Naseri ternyata jauh lebih rumit. Bayangin aja, selain gak bisa masuk ke Inggris, Naseri juga tak bisa masuk ke Prancis karena tak punya dokumen yang dibutuhkan. Dan untuk kembali ke Belgia, ia juga membutuhkan dokumen yang berkaitan dengan status pengungsinya di Belgia. Tapi dokumen ini juga hilang entah kemana. Di sisi lain, Belgia kemudian meminta Naseri datang sendiri untuk mengurus dokumen yang berkaitan dengan status pengungsinya. Tapi sekali lagi, bagaimana dia bisa pergi ke Belgia kalau dia saja tidak lagi memiliki dokumen perjalanan yang diperlukan untuk pergi? Pada akhirnya, Naseri seperti terjebak dalam masalah yang terus berputar. Sederhananya, untuk mengurus dokumennya, dia harus pergi ke Belgia. Tapi untuk pergi ke Belgia, dia membutuhkan dokumen perjalanan. Oh ya, Prancis juga tidak dapat dengan mudah menjadikannya penduduk Prancis, apalagi tanpa adanya identitas yang jelas. Saat itu, pengacara Prancis bernama Christian Bourget memutuskan untuk menangani kasusnya dan berusaha mencari jalan hukum agar Naseri mendapatkan dokumen yang memungkinkannya untuk pergi. Pada 1995, Belgia memberi Naseri kesempatan untuk datang dan tinggal di sana. Ia akan dibantu dan didampingi oleh seorang pekerja sosial selama tinggal di Belgia. Namun, Naseri menolak tawaran ini karena ia tetap ingin pergi ke Inggris. Pada 1999, setelah bertahun-tahun berurusan dengan pemerintah dan pengacara, ia pun memperoleh dokumen yang pada dasarnya dapat membuka jalan baginya untuk meninggalkan Prancis. Tetapi Naseri menolak menerima atau menggunakan dokumen tersebut.
Menurut laporan saat itu, Nasery menolak dokumen ini karena identitas yang tercantum di dalamnya tidak sesuai dengan identitas yang ia yakini sebagai dirinya. Jadi intinya, ia bersikeras bahwa dirinya bukan orang yang disebut dalam dokumen sehingga ia tak mau menggunakannya. Dari sini, pengacaranya pun merasa frustrasi. Pada 2006, setelah sekitar 18 tahun, Nasery akhirnya meninggalkan bandara dan dibawa ke rumah sakit karena masalah kesehatan. Singkat cerita, setelah keluar dari rumah sakit, ia kemudian tinggal di tempat penampungan di Paris, tetapi pada 2022, ia kembali ke bandara dan pada 12 November di tahun yang sama, Nasery meninggal dunia di bandara setelah mengalami serangan jantung di usia 76 tahun.